Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya polisi nih jadi nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. 2 orang itu nggak ada yang kenal. Balik lagi bareng saya di channel Bilik Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang berada di Indonesia. Ada kejadian yang memilukan pada sepasang kekasih. Pasalnya mereka ini dibunuh secara brutal hanya karena soal asmara dan hal yang sangat sepele. Yang menjadikan kasus ini aneh adalah ketika arwah si korban yang membongkar semua kejadian atas kronologinya dan mengungkapkan siapa pelaku atas kejadian tersebut. Walaupun ini memang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu tentang kasus ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Seorang korban laki-laki yang bernama Muhammad Rizky Rudiana atau yang biasa dipanggil Iki ini merupakan remaja usia 16 tahun asal Cirebon. Lalu korban kedua yaitu seorang perempuan yang bernama Vina Dewi Arsita atau yang biasa dipanggil Vina. Ini juga sama, remaja yang berusia 16 tahun asal Cirebon dan diketahui juga mereka ini adalah seorang sepasang kekasih. Awal mula kasus ini adalah si Eki ini sering membawa Vina ke tempat tongkrongannya. Teman-temannya ini merupakan seorang anggota geng motor dan ternyata ada salah satu temannya ini yang menyimpan rasa kepada si Vina. Hari demi hari berjalan karena mungkin saking seringnya si Vina ini lalu digodai oleh beberapa anggota geng motor tersebut hingga akhirnya Vina pun marah. Lalu meludahi salah satu geng motor tersebut yang bernama Egi. Ya, Egi pelakunya. Nama ini hampir mirip dengan nama si korban yaitu Eki. Hanya berbeda huruf G dan K-nya saja ya. Semenjak hari itu juga rasa suka Egi terhadap Vina berubah menjadi dendam yang berujung malapetaka. Inilah awal kisah tragis kasus ini. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 10 malam, Vina dan beberapa temannya ini mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Perjuangan menuju lampu merah Pelandakan. Seperti biasanya yang dilakukan anak muda, mereka ini keluar untuk hangout. Pas kebetulan hari itu adalah malam minggu. Jadi Eki ini mengajak Vina untuk jalan-jalan. Ketika melintas di depan SMP Negeri 11 Cirebon, beberapa pelaku yang sedang menongkrong ini melempari batu kepada rombongannya Eki dan Vina. Ketika lolos dari lemparan batu tersebut, anggota geng motor ini mengejar dan mengikutinya dari belakang Vina dan Eki yang berada paling belakang rombongannya. Lalu terkejar oleh anggota geng motor ini sampai di atas jembatan layang Talun Cirebon. Dengan segera anggota geng motor ini langsung memepet motor yang dikendarai Eki dan Vina. Sedangkan temannya yang lain dibiarkan begitu saja. Karena mungkin memang tujuan dari awalnya ini hanya pada Eki dan Vina. Salah satu dari anggota geng motor tersebut memukul Eki menggunakan sebuah balok dan juga menendang hingga Eki dan Vina bersungkur ke arah jembatan layang itu. Nah, di tempat tersebut, Eki dan Vina ini dianiaya hingga tak berdaya. Dan gak sampai di situ, Vina dan Eki akhirnya dibawa oleh geng motor ke tempat sepi, yaitu kembali lagi ke tempat awal di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Tepatnya di belakang showroom mobil di seberang jalan SMP 11 tersebut. Ketika di tempat itu terjadilah kejadian yang sangat tragis, di mana anggota geng motor tersebut menghajar Eki dengan menggunakan benda tumpul yaitu balok yang tadi hingga meninggal dunia. Di waktu yang bersamaan mereka juga melakukan hal demikian kepada Vina. Lalu Vina pun akhirnya pingsan karena Vina ini dia belum sempat meninggal. Dan setelah Vina pingsan, mereka mengangkat tubuhnya ke samping tubuhnya Egi. Lalu setelah itu diketahui bahwa 11 pelaku ini, melakukan ruda paksa atau memperkosa Vina secara bergiliran hingga Vina tewas. Dan setelah selesai, akhirnya para geng motor ini membawa kembali jasad Vina dan Egi ke jembatan layang ketika mereka menjatuhkan keduanya dan melemparnya ke bawah flyover tersebut. Nah, kejadian itu dijadikan sebuah alibi untuk menutupi kelakuan bejat mereka.
dan agar orang lain tahu bahwa Vina dan Egy ini meninggal dikarenakan kecelakaan, bukan karena pembunuhan, dan niat mereka itu ternyata sukses. Ketika ditemukannya jasad Egy dan Vina, keluarga mereka menganggap kejadian itu adalah sebuah kecelakaan saja. Dan akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2016, Egy dan Vina ini dimakamkan. Tapi ini semua belum selesai. Diketahui teman-teman rombongan yang saat itu bersama Egy dan Vina melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, bahwa kematian Egy dan Vina merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng motor, bukan hanya sekedar kecelakaan biasa. Lalu mereka menceritakan semua kronologi dari awal hingga akhir, dan mereka pun memberitahu bahwa pelakunya ini adalah teman dari korban, yaitu namanya Egy. Hampir mirip sekali namanya dengan si korban, yaitu Egy. Dan saat dilakukannya penyelidikan berlangsung, ada beberapa laporan juga yang mengatakan bahwa di sini terdapat kejadian paranormal activity, di mana temannya Vina kerasukan oleh kemungkinan itu adalah arwahnya si Vina, dan mengungkapkan kronologi lengkap dengan pelakunya, dan kejadian tersebut juga sempat direkam oleh keluarga. Karena beberapa info jika ternyata arwahnya Vina ini sering datang dan mengganggu keluarga beserta teman-temannya. Dan seperti inilah rekaman tersebut. Coba Anda dengarkan baik-baik. Siapa ya anaknya polisi nih jadi nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Dede kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Egy-nya tuh mau nolongin, Egy-nya juga kena. Itu salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egy itu salah satunya namanya Egy. Bener itu Egy Pak. Namanya Egy, temennya Egy. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egy. tongkrongan sama Egy. Iya, Vina sering dibawa sama Egy tuh. Egy-nya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egy di mana? Terakhir kita ke jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngehajar Egy dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di Sabar deh. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin deh, lagi dicariin sama bapaknya Egy. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egy nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, bener, sabar. Jujur setelah saya mendengarkan rekaman itu membuat saya merasakan merinding. Bagaimana kalau hal itu terjadi dan atau hal itu terjadi kepada saya atau saya berada di dalam posisi itu. Akhirnya setelah adanya rekaman tersebut, pihak keluarga ingin melakukan otopsi pada jasad dari korban Vina dan Egy itu, sehingga kuburannya pun dibongkar pada tanggal 6 September 2016, tepatnya 9 hari setelah mereka dimakamkan. Tidak hanya itu, sebetulnya polisi pun merasa ada kejanggalan atas kejadian kecelakaan tersebut. Dan benar saja, setelah dilakukannya pembongkaran makam dan otopsi terhadap Vina, mohon maaf, ternyata terdapat sperma si pelaku yang tertinggal di dalam misfinya. Akhirnya polisi pun menjadikan kasus ini bukan hanya sekedar kecelakaan saja, melainkan sebuah kejadian pembunuhan. Setelah itu polisi pun menangkap para pelaku, tapi sayangnya
pelaku utama yang bernama Egy belum tertangkap pada saat itu. Ya, belum tertangkap. Itulah sedikitnya kisah haru dan tragis yang dialami sepasang kekasih di Cirebon. Semoga dengan kejadian ini banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya kepada para wanita agar bisa menjaga diri dan berhati-hati terhadap orang yang ada di sekitar atau lingkungannya. Dan untuk para lelaki, janganlah Anda membawa pasangan Anda ke lingkungan atau ke tempat tongkrongan Anda, sebab kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati teman-teman kita yang sebenarnya. Bisa saja hal ini bisa terjadi kepada kita karena kita tidak mengetahuinya dan kita lalai akan hal itu. Dan semoga saja para korban tenang di alamnya dan keluarga korban pun diberikan kesabaran atas kehilangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.